Untuk pemula itu pertama juga persiapan, kedua itu perawatan, ketiganya itu pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini Pak Suhari. Ya. Pane biar pemandangannya wedus terus Pak Suhari ya. Nah, ini kita masih di Mendakusuma Farm. Nah, kalau kemarin kita sempat sudah flashback awal dari Pak Suhari dari PHK ya Pak Suhari ya. Dimutasi lah. Jadi dari karyawan jadi pengusaha. Sekarang kemarin ada pertanyaan Pak Suhari. Ini berkaitan dengan pemula ya. Lah untuk pemula mau ternak domba itu apa saja sih Pak Suhari yang perlu dipersiapkan itu? Untuk pemula itu pertama juga persiapan, kedua itu perawatan, ketiganya itu pemasaran. Oh 3P? Ya 3P ya. Pertama persiapan, apa yang harus kita siapkan menjadi peternak domba. Pertama juga mindset kita lah ya. Ya, pola pikir kita bagaimana, karena peternak itu kan yang dihadap kita kan organisme hidup, bukan seperti pabrik apa itu kan. Iya kan. Kita perlu kasih sayang ya kan. Gitu. Kemudian yang keduanya itu adalah itu persiapan tuh kandangnya bagaimana. Kandang. Harus persiapan tuh, persiapan mental, kandang dan pakan. Oh itu persiapan 3 itu Pak? Persiapan. Nah kandang bagaimana untuk buat wedus itu aman dan nyaman. Jadi jangan sampai kambing itu kecepit gimana, itu nanti bisa cedera. Kemudian masalah pakan harus kita siapkan pakan dulu. Jangan kita beli kambing banyak tapi kita pakannya ndak ada. Kita pakan masih mencari-cari, kasihan kambingnya nanti. Pakan ini berarti kita kupas satu Pak. Kalau yang tadi mindset itu ada itunya nggak Pak, dalam hal persiapan ini? Lupa, kan teman-teman bisa tanya keilmuan itu masuk di tahapan apa Mas? Dari mindset itu. Mindset ya. Jadi mindset itu cari ilmu dulu, ilmunya kambing itu bagaimana ya. Dan nanti kalau gagal itu bagaimana, karena usaha itu kan agak berhasil ya gagal kan. Ya, kita harus siapkan itu. Tapi sebelum kita melangkah ke situ kita harus cari ilmu dulu. Ilmunya itu yang mindset ya Pak Suhari. Tanya kepada seniornya bagaimana, terus kita siapkan mental kita untuk melangkah ke usaha. Setelah itu kita bikin kandang sesuai standar. Kandang standar itu yang seperti apa Suhari? Standar ini sudah standar ini 1 meter kali 1 meter itu kalau untuk kambing jantan yang gini ini 3 ekor. Oh 1 meter ini sudah bisa 3. Oh iya ya. Kepalanya cukup ya Suhari ya. Ini secara standarisasi. Kalau untuk betina bisa 4 ekor. Tapi ini untuk penggemukan atau khusus penggemukan atau untuk breeding bisa? Penggemukan. Kalau breeding beda lagi ya Pak Suhari? Breeding beda lagi. Saya kan konsepku ke penggemukan. Terus untuk secara standar kandang ya, nggak kehujanan atau apa ya? Iya, nggak kehujanan, nggak langsung kena angin ya. Kalau kena angin kan, kalau angin malam kan jelek untuk itu bisa masuk angin. Jadi ada temboknya. Jadi di tembok apa gitu ya. Di tembok. Oh bawahnya aja ya. Kalau atas tetap ada sirkulasi. Atas ya, sirkulasi ada dan gitu. Terus dipakan Mas Suhari, dipakan tadi. Siapkan pakan dulu gitu. Misalkan kita akan untuk kambing penggemukan, misalkan kan ke 3 bulan panen ya. Kita 3 bulan panen kita harus punya persiapan pakan itu sampai 5 bulan. Oh 5 bulan ya. Karena kita itu kalau menjagani kalau ada pasar sepi, pasar sepi kambing tidak bisa keluar dan masih tetap butuh makan kambing itu. Jadi harus itu sampai mencari pasar masih bakul itu bagaimana. Itu tadi untuk persiapan tadi. Tapi kalau untuk breeding mungkin bisa tanam ya Pak Suhari ya? Pakannya breeding bisa tanam, bisa ngarit, bisa. Kalau di ini bahas masalah fattening dulu. Oh ya ini kan, oh iya ya benar-benar. Kan enggak nganu. Berarti ini bertahap. Berarti judulnya pemula untuk penggemukan fattening langkah tadi pertama persiapan ya. Terus lanjut ke 2 Pak. Persiapan kandang terusan ke ini pakan. Iya pakan sudah. Ya,
pemeliharaan, ya, perawatan. Perawatan. Nah, ini P yang kedua. Perawatan itu meliputi apa aja Pak Suhari? Itu masalah kebersihan. Kebersihan. Terus masalah kesehatan, itu perawatannya di situ. Jadi Nah. kita harus tahu ilmunya dulu. Kalau misalkan kok ada kambing matanya sakit gitu, obatnya apa? Kalau ada gatal-gatal tuh obatnya apa? Iya. Itu harus kita tahu. Perawatan. Cari ilmunya dulu. Gitu. Mungkin dikasih bocoran SOP untuk keungguan dari mulai masuk sampai ke dalam perawatan Pak Suhari. Perawatan mulai masuk itu saya Ya. injeksi sampai vitamin B kompleks sama B12 gitu. Baru masuk Nah, baru masuk langsung saya vitamin B kompleks sama B12. B12 ya. Terus step keduanya Pak Suhari. Tahap keduanya itu kasih obat cacing, tapi Itu hari yang sama atau 1 hari atau 2 hari sesudahnya. Nah, Kalau itu. hari pertama dikasih itu Iya. nanti samar kalau apa? Kontra. Oh, obatnya tarung ya Pak Suhari ya. Nanti setelah itu obat cacing, nggih, lanjut Pak Suhari. Setelah itu terus kalau sudah 10 hari atau seminggu lah itu Iya. dicukur. Oh, dicukur. Termasuk SOP ya untuk fattening harus itu dicukur. agar isis dan terhindar dari kutu-kutu itu. Iya. Setelah itu tinggal mantul saja pakannya. Ada yang kok kurang nafsu makan, kita vitamin lagi. Ya. Kalau ada yang sakit misalnya itu gatal, ya kita obati obat gatal. Ya. Kalau kok mencret apa kita obati. Ada obatnya. Iya. Kalau tadi bocoran, kalau gatal biasanya pakai apa Pak Suhari? Kalau saya pakai Bormectin. Ivermectin. Yang mencret? Mencret biasanya itu ada obatnya, itu obat apa itu ya. Obat mencret ada di toko-toko. Suntik atau juga? Kadang saya suntik, kalau saya suntik sama itu Miduxi LA. Oh, antibiotik ya. Kalau saya pakai dicekokkan lewat oral itu ya itu apa itu namanya Kolibek Kolibek itu tuh mencret. untuk mencret itu. Kalau obat cacingnya tadi Pak Suhari? Obat cacingnya itu apa ya itu? Lupa saya. Cekok atau suntik? Kalau dulu saya cekokkan, terus sekarang itu saya campur saja pakai pakanan favorit dari domba itu. Polar Oh, tuh. bubuk bisa Ya ya? bubuk saya campurkan dan saya kasihkan makan. Tadi setelah disuntik vitamin baru dikasih pakan itu ya. Terus sambil ke sini Pak Suhari kita sambil lihat-lihat. Setelah itu perawatan apakah berlanjut sampai mana Pak Suhari? Berlanjut dan itu setelah 1 bulan di kandang saya suntik vitamin lagi. 1 bulan. Vitamin B kompleks Ya. sama B12. Terus setelah itu kita tunggu, kita pantau yang sudah sehat-sehat ya kita kalau yang tidak sehat kita pisah, kita obati lagi. Kalau yang sehat kita teruskan kasih makan sampai panen. 3 bulanannya 3 bulan. Ya 3 bulan. Untuk tadi mungkin masuk perawatan ya Pak Suhari. Untuk masuk itu ada standar nggak sih domba masuk itu? Domba Tebu buat kalau berat itu saya tidak pakai standarisasi karena kita kan apa ya orang yang butuh kan macam-macam. Ada yang ingin bobotnya besar, ada yang kecil kan gitu. ya. Jadi sesuai dengan permintaan pasar. Biasanya ngambil berapa? Ada yang 25 sampai 30, ada yang 20 sampai 25. Itu lepas ya Pak ya? Lepas Maksudnya itu. Saya jenengan ambil bibit? ambil bibit ya nggak mesti, kadang 12 kilo sampai 20 kilo. 12 sampai 20 kilo, juali tadi 20 sampai 30. 20 sampai 30. Kenaikan 3 bulan berapa Pak Willy? Kan 4 kilo. 4 kilo ya per bulannya. Perawatan ada tambahan lagi Pak Suhari? Perawatan itu saja sudah cukup. Lanjut. Terus air minumnya itu, Oh, air minum ya? Belum ya, itu masuk perawatan tuh. air minum itu tiap pagi harus diganti dan dikasih probiotik. Oh, air minumnya harus diganti ya. Oh, ini. Tiap hari ganti air. Oh, ini nih. Ini contohnya Tana. Tiap pagi saya ganti. Terus dikuras Pak Suhari, dibuang. Buang diganti baru tiap hari. Diganti baru tambah probiotik. Lah ini campuran probiotiknya berapa Pak Suhari? Secukupnya saja, ini 1 gelas itu. Ini Untuk satu panjang lorongnya cuma 1 gelas. gelasnya. Itu probiotik tambahnya tiap hari teman-teman. Jadi ada pembuangan di sana terus diisi di sini Pak Suhari ya. Nah contoh ini ada pembuangannya di sini. Ini pembuangan. Terus yang itu Isi itu ya. diisi dari situ. Lanjut Pak Suhari, apalagi Pak Suhari? Itu saja kami kira. Perawatan terus P yang terakhir Pak Suhari.
yaitu pemasaran. Pemasaran. Kita harus tahu pertama juga harus tahu basis konsumennya di mana ya. Iya. Nanti seperti apa itu adekah itu Iya. otomatis kita harus cari-cari pembeli kan. Iya. Kali kan otomatis di pondok itu kan. Nawarin gitu ya Pak Zuhari ya? Ya kita kasih tahu. Hmm. Kemudian setelah kita tahu basis konsumennya di mana, terus kita itu memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Media sosial. Iya. Iya. Ada di Facebook, ada di TikTok, ada Alah. di IG. Iya. Jadi ini YouTube. Sama so YouTube juga ya Pak Zuhari ya, Juga. itu Ini kan pemasaran. Satu sarana untuk kita tawarkan gitu. Iya. Bisa aja. Terus sudah pemasaran sudah. Terus harus perbanyak teman lah. Nah itu networking teman-teman atau relasi. Nah, sering silaturahmi sesama Peternak. Iya. Pas aku butuh stok kah, telepon Pak Zuhari. Ini Pak Zuhari ada stok enggak? Kayak gitu itu. Kan banyak kawan, banyak rezeki ya. Nah itu teman-teman. Nah itu. Banyak teman banyak rezeki itu tadi. Ini sudah 3P. Sudah Pak Zuhari atau Ya. sudah nggih sampunan. Ini biasanya ada tambahan lagi enggak ya? Enggak ada Pak Zuhari ya? Tidak ada ya. Ya untuk pemula tadi sudah dikasih 3P dari Pak Zuhari, dari persiapan, perencanaan atau persiapan tadi? Persiapan, Persiapan atau perencanaan Pak Zuhari? Lupa aku. persiapan, terus Iya. perawatan, Sama pemasaran itu sudah dikasih ilmunya semua sama Pak Zuhari. Ya untuk tambahan lagi untuk memulai berapa ekor sih pemula? Ini pemula lagi kita ngomongin Pak. Untuk pemula jangan banyak-banyak dulu, 10 ekor saja sudah cukup. 10 ya. Kandangnya juga jangan terlalu mahal, yang penting itu aman dan nyaman, standar aman dan nyaman. Gitu. Kita coba kasih simulasi nggak Pak Su? Contoh nih Pak Zuhari, kandang habisnya berapa? Contoh nih simulasi aja lah. Kandang untuk habis 10 ekor tadi atau 10 ekor tuh habis 1.500.000 saja lah, enggak usah 1.500 ya. pakai kayu-kayu seadanya dulu. Nanti kalau sudah ada dikalkulasi kok dapat untung lah, nanti dikembangkan lagi cari yang kayu yang baik kan. Iya. Kan kalau bisa kan kambing bisa buat kandang sendiri. Wah, iya. Tahu maksudnya? Iya, iya. Kambing bisa buat kandang sendiri, hasilnya dari kambing tuh buat bikin kandang. Nah itu Jangan kita mengeluarkan uang terus. Oh, kita buat kandangnya bagus, kambingnya kuru-kuru, nanti kita akan rugi. Nanti itu termasuk yang manajemen tadi Pak. Dapat keuntungan dibuatkan kandang 1.500. Kalau kambing, domba itu untuk ya berapa sih untuk tadi? Ya 10. Mau pemula 10 itu berapa harga modalnya kisaran? Dari gampangnya 10 juta ya. Terusan untuk betina Ya 10 juta ya, kita persiapkan pakannya itu 3 juta lah. berarti 3, 10, 1,5, 15 juta ya? 15 juta ya. 15 juta belajar sih teman-teman. Belajar sih itu diolah dulu itu. Lah itu lulus ada hasil Terus tambahi itu. 25 atau berapa gitu. Nanti Kita belajar banyak-banyak dulu, nanti kalau ada Nggih. setnya kita ya sayang kan. 15 juta tadi pomo mleset to ndak akeh kok teman-teman rugi nih ya Pak Zuhari ya. Ya saya lele kok. Kan masih laku, misalkan Laku. rugi masih dijual kan laku, kecuali mati semua. Ruginya mungkin nanti dipakan ya, karena utak-utiknya fattening itu dipakan. Jadi misalnya tadi beli 10 juta teman-teman, jenengan open 3 bulan, asal belinya nggak keblondro ya Pak Zuhari, pasti ya balik 10 juta balik teman-teman. Balik pakannya nanti mungkin laku 14 lah, 1.400.000, 1.300.000 kan masih. Nah Pakannya itu pakannya sudah bagus itu kok saya buat. Oh biasanya kalau 1.000 itu panen di harga berapa Pak Zuhari? Apa? Panen di harga 1.400-an ya. 1.400, 1.300. Nah itu teman-teman. Nanti kan tinggal dikalkulasi, dikurangi biaya pakan dan lain-lain. Nanti kalau itu sudah temu, baru ya ditambah lagi. Di 15 juta sudah bisa ternak ya Pak Zuhari. Tapi ini enggak 15 juta terus
bukan untuk beli di sini enggak loh teman-teman, ini cuma kayak gambaran. Beli di nganu saja di pasar-pasar terdekat atau di Iya. Karena Pak Suhari ini beli di Pak Suhari 1.000 ini sudah penggemukan ya punya Pak Suhari, rugi Pak Suhari. Iya. Ini dijual 57 Pak Suhari ya kalau Pak Suhari, karena sudah digemukin teman-teman. Yes, mungkin itu dulu ya Pak Suhari ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai usaha, karena kan kebanyakan dibahas breeding. Nah ini kebetulan ketemu Pak Suhari, fattening, kita sudah belajar ilmunya 3P sama tadi tambahan. Ya mungkin ada, bila ada kurangnya teman-teman bisa komentar, nanti tak tanyain ke Pak Suhari, atau masukan-masukan atau pertanyaan ya Pak Suhari ya. Nah, datang ke sini enggak? Datang nggak apa-apa malahan Pak Suhari, karena prinsip Pak Suhari adalah ilmu ya Pak Suhari, ilmu yang bermanfaat. Penting daripada. Penting. Oke, mungkin itu dulu Pak Suhari, matur suwun, saya tutup dulu. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.